Hello lovers! Welcome to LA Learning video. My name is Happy. Today we are going to learn about how to connect ideas using and, to, so, neither, and either. Okay, let's start. Jadi LA lovers, mungkin teman-teman LA lovers pernah mendengar kata-kata berikut ini sebelumnya. So, to, either, and neither. Nah, keempat kata tersebut ketika kita gunakan untuk connecting ideas, untuk menghubungkan ideas, digunakan bersama dengan and. Nah, so, to, either, and neither, keempatnya berarti juga. Nah, fungsinya apa sih? Misalnya kalian mau connecting some ideas, misalnya kalian punya dua kalimat. For example, ada dua kalimat. Contohnya, Peter suka bermain sepak bola. Itu kalimat pertama. Lalu kalimat kedua, Johnny juga suka bermain sepak bola. Nah, kedua kalimat tersebut kalau kalian bisa gabungkan menjadi satu kalimat dan kalian persingkat menggunakan so, to, either, and neither atau menggunakan juga. Jadinya kalimatnya nantinya Peter suka bermain sepak bola, begitu juga dengan Johnny, seperti itu. Jadinya fungsi so, to, either, and neither ketika digunakan untuk connecting ideas bersama dengan and, fungsinya adalah supaya kalimatnya itu bisa dipersingkat sehingga tidak ada pengulangan kata yang tidak perlu. Like that. Sekarang so, to, either, dan neither itu semuanya berarti juga. Namun penggunaannya sedikit berbeda-beda. Jadi terdapat ada aturan-aturan dalam penggunaan so, to, either, and neither. Nah, pada video kali ini teman-teman, kita akan belajar mengenai bagaimana sih cara menggunakan kata-kata tersebut dalam kalimat. Oke, let's start with so and to first. So dan to itu dua-duanya digunakan ketika kita akan menghubungkan ideas, connecting ideas yang memiliki konotasi positif. Jadi sentence-nya itu positif. Jadi so dan to digunakan pada sentence atau kalimat-kalimat yang positif. Nah, penggunaan so dan to sedikit berbeda. Kita akan melihat langsung kepada contohnya saja. So the first one, we're going to talk about the sentences first. Kita akan lihat contoh kalimatnya dahulu. Kita punya dua kalimat. The first sentence is Johnny likes pizza. Kemudian kalimat kedua adalah Lucy likes pizza. Nah, kalau kita mau menggabungkan kedua kalimat tersebut, kita hanya perlu menggunakan kata and di tengahnya. Johnny like pizza and. Lalu, pada kalimat kedua, kita tidak perlu mengulangi lagi kalimat tersebut secara penuh. Kita hanya perlu ambil subjeknya, which is Lucy, ambil subjeknya, lalu gunakan auxiliary verbs-nya. Auxiliary-nya tergantung pada sentence. Karena sentence ini merupakan sentence simple present tense, berarti auxiliary-nya adalah do atau does. Karena subjeknya merupakan Lucy, berarti auxiliary yang dipakai adalah does. So, Johnny likes pizza and Lucy does, tambahkan to di belakang. So, Johnny likes pizza and Lucy does too. Johnny likes pizza and Lucy does too. Jadi teman-teman, kalimatnya dua kalimat tadi sekarang sudah teman-teman gabungkan menjadi kalimat yang lebih jelas menggunakan kata and dan to di belakang. Nah, bagaimana kalau kita mau menggunakan so, bukan menggunakan to? Sebenarnya konsepnya mirip, tetapi di baliknya, di belakang tadi, setelah subject, kita kalau menggunakan to, kita subject, kita taruh subject, kemudian auxiliary, kemudian to. Tapi kalau menggunakan so, kita taruh so, lalu auxiliary, baru subject. Jadi hanya ditukar tempatnya saja. For example, Johnny likes pizza and so does Lucy. Johnny likes pizza and so does Lucy. Kalau teman-teman lihat, urutannya sedikit berbeda. Ketika kita menggunakan to harus ada di belakang, paling belakang. And Lucy does too. And, subject, auxiliary, baru to. Tapi kalau kita menggunakan so-nya ada setelah and.
and so does Lucy. Subjek yang ditaruh di belakang. So, and, kemudian so, kemudian auxiliary sesuai dengan tenses, dan subjek di paling belakang. Right? Nah, tadi kita menggunakan so and to karena kalimatnya merupakan kalimat positif. Lalu bagaimana kalau kita ketemu dengan kalimat yang bentuk kalimatnya adalah kalimat negatif? For example, Johnny did not do his homework. Lalu kalimat kedua, Cindy did not do her homework. Johnny did not do his homework. Cindy did not do her homework. Nah, kalimat tersebut merupakan kalimat negatif, right? Seperti kalian ada did not, did. Jadi, kalau menggunakan kalimat negatif, kalian tidak bisa menggunakan so ataupun to. Kalian harus menggunakan either atau neither. Nah, bagaimana cara penggunaan kalimatnya? Bagaimana cara menaruhnya dalam kalimat? Oke, first we're going to talk about either. Nah, either ini ditaruh di paling belakang, mirip seperti to. Tetapi auxiliary-nya harus juga diikuti dengan not, right? For example, Johnny did not do his homework, and Cindy did not either. Johnny did not do his homework, and Cindy did not either. Kita lihat kalimat clause yang ada di belakang, and Cindy did not either. And kemudian masukkan subject, dalam hal ini subjeknya adalah Cindy. Lalu auxiliary, karena kalimatnya berbentuk past tense, berarti auxiliary-nya adalah did, right? Did. Lalu ditambahkan not, karena kalimatnya merupakan kalimat negatif, baru kita taruh either di belakang. And Cindy did not either. Tentu saja bisa disingkat menjadi Cindy didn't either. Like that. So, Johnny didn't do his homework and Cindy didn't either. Kalau kalian mau menyingkat not-nya. Tetapi ingat, urutannya harus tetap seperti itu. And, kemudian subject, kemudian auxiliary, not, baru either di belakang. And Cindy did not either. Like that. Very good. Now, how about kalau kita menggunakan neither? Nah, neither ini sedikit lebih tricky dibandingkan dengan teman-temannya tadi ya. Kalau menggunakan neither, kita taruh neither setelah and, jadi letaknya itu sama seperti so. First and, kemudian neither, kemudian auxiliary, lalu baru subjeknya di belakang. Tetapi tidak seperti either, kalau either teman-teman harus menambahkan not di setelah auxiliary-nya. Kalau neither, teman-teman tidak perlu lagi menambahkan not. Kenapa? Karena neither sendiri artinya sudah not either. Jadi not-nya itu sudah ada bersama si neither-nya itu. Sehingga teman-teman tidak perlu lagi menambahkan not. Okay, let's take a look at that example. The same example as before. Johnny did not do his homework and neither did Cindy. Johnny did not do his homework and neither did Cindy. And neither did Cindy. And, kemudian neither, kemudian auxiliary, did, kemudian subject, langsung Cindy. Jadi teman-teman tidak perlu lagi menambahkan not seperti either. Okay, let's take a look at a different example. I don't like reading books. My sister doesn't like reading books. Oke, kalau kita mau gabungan kalimat tersebut menjadi I don't like reading books and my sister does not either. I don't like reading books and my sister does not either. Oke, atau kalau mau disingkat does not-nya menjadi doesn't, it's okay too. You can say I don't like reading book and my sister doesn't either. Nah, bagaimana kalau kita mau menggunakan neither, right? I don't like reading books and neither does my sister.
I don't like reading books, and neither does my sister. Pay attention, and for neither, auxiliary-nya tidak perlu diikuti lagi dengan not. Jadi, I don't like reading book, neither does my sister. Bukan, neither does not my sister, because that will be redundant, that will be wrong. Okay, so that is basically it for so, to, either, and neither. There are again several major points that you have to remember. Beberapa poin yang harus teman-teman ingat. So dan neither, kalau kita membicarakan posisi, so dan neither itu letaknya setelah and. Sedangkan to dan either itu letaknya di paling belakang kalimat, right? Kemudian so dan to digunakan pada kalimat-kalimat positif, sedangkan either dan neither digunakan pada kalimat-kalimat negatif. Lalu either auxiliary yang menempel sama either harus diikuti dengan not, sedangkan untuk auxiliary yang menempel dengan neither itu tidak perlu lagi diikuti dengan not. Oke, itu tadi poin-poin penting yang harus teman-teman ingat. That is all for today's video. Thank you so much for watching, English lovers, and don't forget to always practice, because that's how you get better. And I'll see you in the next video with more English material. Bye-bye.